Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air dan juga global. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat kinerja industri pengolahan pada kuartal 2 2026 tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi. Meski tetap ekspansif di level 51,43, namun melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di 52,03%. Data Pro Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMIBI mencatat kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada kuartal 2 tahun 2026 masih tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi. Hal tersebut tercermin dari PMIBI yang berada di atas batas level ekspansi 50 poin, tepatnya 51,43%. Namun demikian, angka tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya, yaitu 52,03%. Adapun berdasarkan komponen pembentuk PMIBI, sebagian besar berada pada fase ekspansi, yakni volume produksi 53,81%, volume total pesanan 52,77%, dan volume persediaan barang menjadi 53%. Namun lagi-lagi level komponen tersebut mengalami perlambatan dibandingkan kuartal 1 2026. Sementara komponen kecepatan penerimaan barang input dan jumlah tenaga kerja masih melanjutkan fase kontraksi masing-masing sebesar 47,46% dan 48,65%. Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksi pada kuartal 3 2026 kinerja lapangan industri pengolahan diperkirakan akan meningkat dan tetap berada pada fase ekspansi yang tercermin dari PMIBI sebesar 52,32%. Ekspansi didorong oleh volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kinerja industri pengolahan mulai melambat di kuartal 2 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (AFSIFI). Kemudian ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Faisal, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Selamat pagi juga Pak Retma. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Retma, apa kabar? Baik, Mas Pras. Salam Baik. sehat. Salam Pak sehat Faisal. juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan data ya terkait dengan Bank Indonesia. Ini ada Prom Manufacturing Index PMI Bank Indonesia begitu yang sudah dirilis. Ini menyebutkan bahwa memang kinerja manufaktur Indonesia masih tetap terjaga, kemudian masih berada juga di fase ekspansifnya. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan kuartal 1 2026 ini ada perlambatan begitu nih. Bagaimana Anda melihat Pak Faisal? Ini suatu hal yang menjadi sinyal perlambatan yang perlu kita waspadai atau siklus normalis saja begitu? Kalau semenjak bulan akhir Maret ketika mulai memanas di Teluk, sebetulnya kan kita sudah expect bahwa di triwulan kedua ya ini akan banyak pressure Oke, terhadap perekonomian global dan juga domestik dan termasuk juga industri. Yang dirasakan oleh industri terutama paling tidak adalah pertama harga untuk energi yang naik ya, baik itu minyak maupun gas dan juga yang lain-lain. Bahkan bukan hanya harga energi tapi juga input bahan baku itu jadi lebih mahal ya, karena disrupsi juga dari sisi logistiknya ya. oke, Lalu yang kedua juga adalah dampaknya terhadap konsumen karena ada passing through ke konsumen, juga ada imported inflation juga dari sisi makanan dan lain-lain, sehingga mengurangi daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan yang non esensial, yang ini banyak tentu saja di manufaktur ya. Nah, jadi kalau melihat kondisi ini, kita tentu saja melihat faktor global berperan besar pada PMI manufaktur pada triwulan kedua. Nah, tapi di luar itu sebetulnya pertanyaannya apakah ada faktor di luar kondisi konflik geopolitik global yang ikut mempengaruhi. ya, Nah, saya melihat ada dua faktor yang lain ya.
dua faktor yang lain ini, satu adalah faktor yang sifatnya mungkin lebih dikatakan tadi kalau pertanyaannya apakah tren pelambatannya ini musiman atau tidak, Ya. ini bukan musiman ya, saya pikir karena ini sudah terjadi sejak awal COVID sampai dengan sekarang, yaitu Oke. adalah dari sisi kekuatan konsumen untuk industri manufaktur dari kalangan kelas menengah dan calon kelas menengah yang terus mengalami penurunan dari 2020 sampai dengan sensus terakhir yang kami cek itu 2025 kan. Jadi sudah 6 tahun lebih ini trennya belum balik. Padahal industri manufaktur paling besar mengandalkan konsumsi itu dari golongan ini. Jadi golongan ini punya kontribusi paling besar ya terhadap order untuk produk-produk manufaktur. Dan satu lagi tadi yang faktor yang kedua ini juga ada faktor statistik ya. Jadi artinya ini mungkin yang dikatakan musiman mungkin ini ya. Jadi karena di triwulan kedua tahun ini ada lebaran, karena ini year on year dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu ada lebarannya di triwulan kedua. Tahun ini praktis sebetulnya paling banyak di triwulan pertama. Jadi ada apa yang disebut dengan high base effect yang mempengaruhi secara statistik juga jadi lebih rendah. Nah, jadi paling tidak 3 faktor tersebut yang saya bisa jelaskan. Baik, itu dia ada beberapa poin yang sudah disampaikan. Faktor global domestik yang memang menjadi salah satu faktor penopang ataupun penyebab terjadinya perlambatan begitu di sektor manufaktur berdasarkan data dari From Manufacturing Index Bank Indonesia. Nah, kalau dari sisi pelaku usaha, dari sisi industri manufakturnya, Pak Redma, apa yang bisa kita cermati dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal? Iya, memang betul, Mas Pras. Jadi kondisi global sebetulnya menjadi faktor, salah satu faktor gitu ya. Dan memang kalau kita ngomong di tekstil itu kan bahan baku naik, energi naik, logistik juga kan naik. Jadi semuanya naik. Dari sisi lain juga daya belinya juga mulai agak turun. Jadi tentu produksinya juga sedikit melambat gitu ya. Tapi saya sedikit soroti sebetulnya yang paling urgent kalau di sektor kami termasuk industri manufaktur sebetulnya adalah kekuatan industri itu sendiri gitu ya. Jadi kalau dilihat memang daya beli melemah, tapi daya beli itu masih konsumsi itu masih lumayan besar gitu ya. Bahkan bukan lumayan, ini Indonesia dengan penduduk yang sangat besar, konsumsinya juga besar gitu. Cuman karena memang tadi ada faktor, ada ketika industrinya rantai industri, struktur industrinya tidak kuat, begitu ada goncangan di global gitu ya, maka secara otomatis yang harusnya kita masih bisa berjalan, bahkan kalau kita bicara masih posisi ekspansi gitu ya, 51, di atas, masih di atas 50, dengan kondisi konsumen yang ada sekarang harusnya nggak segitu gitu, harusnya bisa di atas 52, 53 gitu ya. Ini kalau struktur industri kita kuat, tapi karena struktur industri kita lemah, begitu ada goncangan sedikit pasti akan terkoreksi gitu. Oke, tapi dengan beberapa informasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Faisal begitu, bahwa memang ini perlambatan yang bukan musiman, dalam artian terjadinya sudah sejak lama begitu. Nah, kaitannya dengan utilisasi yang mempengaruhi kapasitas produksi sendiri dari serat dan benang filamen sendiri, ini seberapa jauh kondisi saat ini? Sudah mulai ada pembalikan arah dalam artian rebound begitu Pak Redma atau belum? Belum, justru yang kemarin kan kalau kita bicara tadi ya setelah COVID, setelah 2022 lah intinya. Setelah 2022 ini kan kita kan banyak perusahaan yang tutup, bahkan perusahaan tutup ini bukan mereaktivasi lagi, tapi udah menjual mesin-mesin produksinya. Di sisi lain belum ada investasi yang di sektor hulu ya, belum ada investasi yang mereplace itu gitu ya. Jadi memang ini bukan musiman, tapi memang kelihatannya pelemahan secara terstruktur ya, terus-terusan terjadi. Ini di sektor hulu ya. Beda kalau misalkan di sektor hilir gitu, karena di sana ada konsumsi yang langsung ke masyarakat, di mana di sana ada kekuatan yang bisa nyerap produksi mereka. Nah, kalau di kelemahan sektor tekstil ini kan ada di sektor midstream. Nah, jadi ketika sektor midstream, sektor hilirnya banyak impor, tentu midstreamnya tidak akan bisa beroperasi lebih banyak. Begitu juga sampai ke
dahulunya begitu Mas Pras. Oke, ini menarik kalau kita cermati dengan informasi juga ini komponen pembentuk dari PMI Bank Indonesia ada volume produksi, ada volume persediaan barang jadi, ada juga volume total pesanan di kuartal kedua justru yang mengalami perlambatan. Nah, apakah dipicu lagi-lagi permintaan di dalam negeri atau faktor global? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Redma dan juga Pak Faisal ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami akan sampaikan data dari Bank Indonesia ini terkait dengan Prompt Manufacturing Index yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Ini datanya dari kuartal 1 tahun 2025 sampai dengan kuartal kedua di tahun 2026. Sempat memang masih terus bertahan di level ekspansi dalam artian berada di atas 50 poin. Kemudian sempat memang mengalami terendah di kuartal kedua tahun 2025 di 50,89 poin. Trennya naik sampai dengan kuartal 1 2026, namun di kuartal kedua terjadi penurunan menjadi 51,43 poin untuk Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia. Berikutnya kita akan cermati data. Ini dia komponen-komponen yang memang menjadi pembentuk dari PMI Bank Indonesia. Yang pertama ada volume produksi tadi di kuartal 1 2026 54,07, ini masih dalam level ekspansi. Di kuartal kedua turun menjadi 53,81 mengalami perlambatan dari sisi volume produksi. Volume pemesanan juga tidak jauh berbeda dari 53,2 poin menjadi 52,77 poin. Sementara dari sisi kecepatan penerimaan barang input di kuartal 1 2025 ini memang mengalami kontraksi ya 49,06 poin, kemudian di kuartal kedua lebih jauh lagi menjadi 47,46 poin. Sementara volume persediaan barang jadinya tidak jauh berbeda, ini juga mengalami perlambatan dari 54,43 turun menjadi 53 poin di kuartal kedua tahun 2026. Sementara dari sisi komponen jumlah tenaga kerja di kuartal 1 2026 48,76 kontraksi juga masih mengalami posisinya, kemudian di kuartal kedua justru turun lagi menjadi 48,65 juga masih mengalami posisi yang kontraksi. Itu dia beberapa data. Dan selanjutnya kita akan dibandingkan dengan PMI Manufacturing versi dari S&P. Ini per Juni 2026 trennya sudah meninggalkan level ekspansi setelah di bulan sebelumnya Mei di level tipis saja 50 begitu. Kemudian di bulan Juni turun menjadi 46,9 poin untuk PMI Manufacturing Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Faisal dan juga Bapak Redma. Nah, Pak Faisal, dengan beberapa informasi dan data yang tadi sudah disampaikan begitu, menurut Anda seperti apa sih dengan komponen-komponen pembentuk dari Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia ini begitu? Perlambatan inikah memang kalau Anda sampaikan tadi bukan suatu hal yang siklikal, bukan musiman, tapi suatu hal yang memang terjadi sejak lama. Nah, ini apa yang perlu kita cermati lebih jauh terkait dengan komponen-komponen pembentuk tadi begitu Pak Rizal? Kalau kita lihat Prompt Manufacturing Index dari BI, tadi itu kan ada beberapa komponen ya, tapi intinya adalah produksinya, kemudian permintaan, order, kemudian ada tenaga kerja dan juga ada stok ya. Dan kurang lebih itu sebetulnya komponennya sama juga dengan S&P ya. S&P juga begitu. Walaupun nilainya itu berbeda ya, tapi sebetulnya tone-nya itu sama dan trennya juga sama. Kalau tadi yang disebut yang di BI ya, PMI BI itu lebih ke triwulanan, kalau S&P itu biasanya lebih ke juga ke bulanan, dan di bulan Juni yang terutama yang paling terprosok paling tajam ya. Nah, ini tidak lepas dari kalau lihat kondisi global yang saya katakan tadi itu meningkatkan biaya produksi dan juga menekan dari daya beli di sisi konsumen karena harga barang di tingkat konsumen itu juga naik ya. Nah, dalam kondisi seperti itu ketika sudah terjadi selama beberapa bulan, ini tercatat sebetulnya udah paling tidak 4 bulan ya berturut-turut, maka ini akan terus menggerogoti dari sisi permintaan ya. Di samping tadi juga ada faktor yang saya sebutkan kalau di dalam negeri itu tren yang sudah sejak COVID itu terjadi ya untuk kelas menengahnya. Nah, ketika ketika daya beli terhadap produk manufaktur itu turun yang non esensial ini ya. Nah, kemudian itu akan mengurangi order tentu saja, lalu mengurangi juga dari sisi otomatis produsen akan mengurangi produksinya. Jadi output produksi juga turun. Dan hal yang sama juga dengan stok ya. Ketika produksi turun karena permintaan yang turun, maka otomatis reaksi daripada produksi akan mengurangi
permintaan terhadap tenaga kerja. Nah, oleh karena itu disebutkan kalau kita baca laporan yang S&P, maka ini bulan Juni itu kecepatan penurunnya paling tajam, baik Oke. dari sisi output maupun juga dari sisi tenaga kerja. Jadi laju PHK-nya lebih cepat ya, dan juga dari sisi order ya, sehingga ini yang membuat kalau untuk S&P itu sekitar 46. Jadi tajam sekali sebetulnya Ya. penurunannya itu dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Itu kurang lebih, Mas. Oke, nah Pak Retma, apa yang dirasakan langsung dari sisi pelaku usaha dengan penurunan tadi, ada PMI, BI, Bank Indonesia begitu, kemudian juga dengan PMI Manufacturing Index-nya yang versi S&P begitu. Benar-benar seperti apa sih yang dirasakan dari sisi produktivitas? Tadi utilisasi memang Anda katakan sedang menurun, tapi bagaimana dengan pemutusan hubungan kerja yang sempat disinggung juga oleh Pak Faisal tadi? Apakah ini masih terjadi hingga saat ini kah, atau dengan beragam kebijakan yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah agak sedikit tertahan nih Pak? Kalau dari sisi PHK sih belum ada yang report gitu ya PHK. Cuman kami dengar memang ada tidak memperpanjang kontraknya, kontrak karyawan, ada beberapa yang tidak diperpanjang. Tapi memang tidak seperti semasif di tahun 2024 gitu ya. PHK-nya, karena memang ini sudah pada level yang kalau mereka mem-PHK lagi sudah tidak ekonomis, artinya mereka harus tutup, sedangkan mereka harus berusaha bertahan. Jadi paling diakalinya dengan menurunkan produksi tadi. Memang dari sisi tingkat persaingan di market gitu ya, karena memang daya belinya ini ada sedikit pelemahan. Jadi market pun juga menurunkan pesanannya. Ketika menurunkan pesanannya, artinya stok-stok yang kemarin ada ini saingan di marketnya, baik di sektor hilir, di sektor midstream sampai di sektor hulu juga sangat-sangat ketat. Bahkan sekarang kalau dulu barang import yang dikenal lebih murah daripada produk lokal itu bisa dengan mudah bersaing gitu ya, dan laku. Kalau sekarang mereka juga kelihatannya agak kesulitan gitu. Artinya memang masalah utama yang akan terjadi adalah di konsumen. Jadi kekuatan konsumen ini kelihatannya akan semakin terus turun gitu ya, akibat tadi rentetan-rentetan dari beberapa bulan, beberapa tahun ke belakang. Di sini akan terasa beberapa bulan ke depan daya beli masyarakatnya juga akan sangat terasa. Oke, jadi proyeksi untuk beberapa bulan ke depan ini sudah bisa diprediksikan begitu ya, bahwa daya beli pun juga masih menjadi tantangan untuk industri tekstil dan juga produk tekstil. Nah, Pak Faisal, lantas seberapa jauh akhirnya ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini? Mengingat kan kemarin di kuartal 1 kita sudah cukup happy begitu, 5,61%. Nah, potensinya masih berlanjut atau tertahan dengan data-data dari manufaktur tadi? Ya, sebetulnya karena manufaktur ini penyumbang PDB paling besar ya, 19%. Oke. Sekarang itu sudah agak sedikit lebih bagus dibandingkan beberapa tahun lalu 18%. Nah, kalau kita lihat triwulan 1, pertumbuhan ekonomi kita 5,61 yang tinggi ya, di luar prediksi pada saat itu. Industri pengolahan tumbuhnya 5%. Jadi ya masih lebih di bawah pertumbuhan PDB, tapi masih sudah di level 5%-an. Jadi kontribusinya cukup besar, dan andilnya dari 5,6 itu sekitar 1%-an itu dari industri pengolahan. Jadi otomatis kalau di triwulan kedua, leading indikatornya sekarang kita dari PMI ini sudah menunjukkan kecenderungan turun, dan trennya itu terutama dari bulan ke bulan, bukan hanya triwulanan ya. Dari bulan ke bulan juga, terutama Juni itu turun. Maka ini kemungkinan besar pertumbuhannya juga akan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 1. Nah, dan ini punya dampak nanti terhadap PDB. Ya, PDB menurut saya di triwulan kedua akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 1, walaupun masih mungkin di 5% gitu ya. Masih bisa ke 5% ya? Itu bisa 5%, tapi di triwulan 1 5,6 kan ya? Iya. Ya. Oke, itu dia, level optimis masih bisa bertahan di 5%. Berarti paling tidak ini menjadi modal kuat pertengahan tahun kita ya, untuk menatap sampai dengan akhir 2026. Kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya, Pak Faisal, Pak Retma, kita akan jeda dulu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia, kemudian juga ada Bapak Retma Gita Wirawasta, beliau adalah Ketua Umum APSIVI. Nah, bicara mengenai realisasi investasi ini Pak Rizal yang tengah mengalami peningkatan, data dari BKPM atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyebutkan sudah hampir menyentuh 50% dari target di semester 1 2026. Nah, apa yang bisa kita cermati begitu? Apakah aktivitas industri pengolahan ini juga sudah mulai menunjukkan akselerasi yang sejalan dengan masuknya investasi tadi begitu, Pak? Ya, perlu dipahami adalah bahwa biasanya BKPM memang mencatat investasi baru, ya Ya. investasi baru yang biasanya menengah besar, ya. Hmm. Jadi tidak semua investasi dalam bentuk modal tetap bruto itu tercatat oleh BKPM. Ya, jadi Oke. ada banyak juga yang tidak tercatat. Nah, tapi kira-kira 30-an% lah itu tercatat oleh BKPM dan memang kalau kita lihat dari triwulan ke triwulan memang naik terus ya Ya. dan cukup konsisten gitu. Nah, dari mana investasinya paling banyak? Kalau kita lihat di industri manufaktur, kalau industri manufaktur sebetulnya kalau dari catatan BKPM sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi yang masuk di sektor jasa. Dulu terutama sebelum COVID itu lebih besar di jasa ya. Nah, jadi artinya industri manufaktur pasca COVID itu memang lebih tinggi investasinya masuk. Kemana? Nah, ini adalah ke sektor-sektor manufaktur prioritas pemerintah. Jadi jangan lupa bahwa industri manufaktur ini beragam sekali. Jadi Oke. spektrumnya lebar ya. Hmm. Jadi ada yang high tech sampai kepada yang labor intensif ya. Oke. Nah, yang tinggi sekali pertumbuhannya itu memang adalah di sektor prioritas yang kaitannya dengan hilirisasi seperti industri logam dasar ya. Kemudian yang kaitannya juga dengan hilirisasi yang lebih dalam sekarang sudah masuk juga investasi ke pabrik-pabrik baterai, prekursor komponen baterai begitu. Nah, ini jadi mendorong pertumbuhan investasi yang naik, ini mendorong juga mestinya ke depan mendorong pertumbuhan manufaktur. Tapi ada beberapa pabrik yang memang belum yang baru dibangun lah, jadi artinya belum beroperasi. Nah, di luar itu yang tinggi juga adalah selalu konsisten itu biasanya adalah di industri makanan minuman ya karena dia berbasis Oke. konsumen dalam negeri ya. Nah, jadi investasi itu memang naik terutama pada sektor-sektor industri tersebut. Nah, tapi kalau kita berbicara industri yang sekarang kita bahas sekarang, tentu saja bukan hanya sektor prioritas. Jadi banyak industri yang sudah lama sebetulnya ada di Indonesia, termasuk tadi industrinya Pak Retma, yang industri tekstil, dan juga pakaian jadi, dan juga banyak industri yang lain seperti industri farmasi, karet, kulit, kayu, dan lain-lain. Nah, ini yang berbeda kinerjanya dibandingkan dengan industri yang tadi yang saya sebutkan paling tinggi pertumbuhannya. Nah, jadi memang ada diskrepansi antara kinerja industri yang banyak tadi ya spektrumnya, ya lebar spektrumnya, dengan pendorong investasi yang Oke. banyak sebetulnya adalah ke sektor-sektor prioritas, terutama adalah turunan kebijakan hilirisasi. Itu, Mas. Oke. Baik, nah Pak Retma, ini ada yang merembes nggak masuk ke dalam industri TPT nih dengan arus investasi yang tadi hampir 50% per semester 1 2026, Pak? Ya sebetulnya sama ya, di industri juga tumbuh ya investasinya ya. Jadi Oke. banyak ada investasi-investasi baru, kalau ekspansi sih sedikit ya, tapi investasi baru banyak meskipun dari sisi kapasitas investasi yang masuk itu belum bisa menutup dari sisi volume kapasitas yang tutup di pabrik-pabrik tutup di 2023 2024 gitu. Di situ belum bisa menutup. Ya. Nah, cuman yang investasi-investasi yang baru ini masuk dan sebagian belum bisa beroperasi, jadi belum bisa berproduksi karena memang ada hambatan-hambatan di lapangan. Yang paling besar adalah hambatan AMDAL. Jadi ada beberapa perusahaan yang besar yang juga sudah masuk, mesinnya sudah masuk gitu ya, dia tinggal produksi, tapi karena memang ada hambatan perizinan, nah dia jadi belum bisa berproduksi. Jadi kalau kita kaitkan dengan PMI tadi, sebetulnya investasi ada, mesinnya sudah masuk, tapi dia belum bisa aktif berproduksi. Nah, ini hambatan lain. Jadi ini juga sudah kita sampaikan ke pemerintah. Jadi kalau tidak segera diselesaikan masalah perizinan AMDAL ini juga akan jadi masalah juga untuk industri secara keseluruhan begitu.
Oke, itu dia masih ada beberapa tantangan tersendiri ternyata ya meskipun tadi investasi masuk tapi masih terkait dengan masalah perizinan begitu berarti birokrasi. Nah, lantas bagaimana Pak Faisal Anda menatap industri manufaktur paling tidak pertumbuhannya sampai dengan akhir tahun 2026 dengan beberapa tantangan tadi yang sudah disampaikan oleh pelakunya langsung begitu dari sisi APSIVI, Pak Faisal. Ya, jadi kalau melihat pressure dari eksternal dan juga dari internal, kita melihat dari pemerintah ya ada beberapa kebijakan yang harus lebih serius untuk difokuskan pada manufaktur dan juga nanti ke moneter ya kaitannya nanti dengan pembiayaan. Nah, kalau dari pemerintah kita melihat paling tidak satu, ya tadi kan akar permasalahannya juga ada di biaya input ya, biaya produksi. Oke. Nah, itu perlu dicarikan jalan keluarnya karena biaya input termasuk energi itu naik ya. Kalau kemudian sampai kontraksi tajam berarti paling tidak ada insentif untuk industri-industri yang paling paling krusial ya untuk kemudian supaya mereka terbantu dari sisi meringankan biaya inputnya. Yang kedua dari sisi konsumen ya. Nah, ini yang saya katakan tadi kaitannya dengan insentif untuk kelas menengah yang ini akan menolong banyak industri ya karena ini dia konsumsi untuk across different industries. Jadi kalau kelas menengahnya turun otomatis banyak industri juga terpengaruh terutama yang berorientasi pasar dalam negeri. Nah, jadi insentif bagi konsumen untuk kelas menengah ya supaya porsi daripada non basic needs consumption-nya itu naik untuk produk industri ini jadi sangat penting. Dan yang ketiga tentu saja ada bauran kebijakan juga yang kaitannya dengan pembiayaan. Jadi kalau di moneter misalnya BI memang sekarang menaikkan tingkat suku bunga acuannya yang artinya otomatis biasanya suku bunga kredit itu untuk sektor itu juga naik. Nah, tapi ada instrumen yang lain yang bisa customize seperti misalnya memberikan insentif potongan giro wajib minimum misalnya atau GWM bagi sektor-sektor yang dianggap penting untuk diperbaiki kinerjanya gitu. Nah, jadi bauran ini paling tidak yang diperlukan untuk supaya membantu industri pada saat sekarang. Ya itu dia beberapa rekomendasi yang diberikan bauran kebijakan yang lebih utama adalah menjaga lagi dan meningkatkan daya beli masyarakat khususnya kelas menengah begitu ya. Memang selama ini sempat mengalami penurunan dari sisi jumlah kelas menengah di Indonesia dan kita akan lihat benar-benar seperti apa nanti langkah dari pemerintah seperti yang diharapkan oleh ekonom, pelaku usaha sendiri atau tidak. Mengingat ini bahwa kita bicara mengenai industri manufaktur adalah memang tadi 19% ini kontribusinya terhadap PDB menjadi suatu yang sangat besar. Kemudian ada penciptaan lapangan kerja yang juga masif dan itu juga yang harus dijaga sampai dengan akhir tahun 2026. Baik Pak Retma, kemudian Pak Faisal, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Faisal, Pak Retma. Terima kasih Mas Pras, Mas Faisal. Ya, pemirsa jangan berenyak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan waspadai beban subsidi membengkak saat perang Iran dan Amerika Serikat mengganas. Ya, pemirsa, Amerika Serikat melancarkan serangan balasan terhadap Iran usai tewasnya 2 personil militer Amerika Serikat di Yordania. Sementara itu Iran menyatakan tidak akan lagi mematuhi ketentuan dalam perjanjian gencatan sementara. Amerika Serikat melancarkan serangan terbaru terhadap Iran pada hari Sabtu lalu atau sehari setelah 2 personel militer Amerika Serikat tewas di Yordania akibat serangan rudal dan drone Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM dalam unggahan di media sosial mengatakan serangan tersebut bertujuan melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran komersial. Serangan itu juga menargetkan Korps Garda Revolusi Iran yang dituding bertanggung jawab atas serangan terhadap personel militer Amerika Serikat di Yordania. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim saat ini kekuatan militer Iran sudah semakin melemah meski masih memiliki sejumlah rudal serta drone. Trump juga mengatakan saat ini Amerika Serikat memegang kuasa penuh atas Selat Hormuz. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much.
We control the strait. They don't control anything. Sebelumnya Iran pada Sabtu lalu mengumumkan tidak lagi akan mematuhi ketentuan dalam perjanjian gencatan sementara setelah melancarkan serangan besar-besaran terhadap negara-negara di Timur Tengah termasuk Kuwait dan Yordania. Iran mengklaim serangan tersebut sebagai balasan atas serangan terbaru Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, waspadai beban subsidi membengkak saat peran Iran, Amerika Serikat mengganas. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Ketua Umum Aspermigas, kemudian ada Ibu Friska Safitri, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Elan, apa kabar Pak? Halo Mas Prasetyo Wibowo, Mbak Friska, kabar baik, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktu yang Jumpa lagi disempatkan Pak Elan, kemudian Ibu Friska, apa kabar? Salam sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Halo Mas Pras, halo Pak Elan, salam kenal semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan informasi menarik, kembali lagi mengganas ini perang antara Iran, Amerika Serikat yang belum juga selesai. Nah, review dari pelaku usaha migas dong, Pak Elan. Ini seperti apa sih pasca masifnya perang Amerika Serikat sejak 28 Februari lalu sampai saat ini belum mereda juga ini Pak, silakan. Baik Mas Prasetyo, saya kira ini bukan pengalaman pertama buat kita ya, bahwa dunia migas ini sangat dipengaruhi oleh geopolitik. Yang pertama adalah waktu beberapa tahun yang lalu pada saat Ukraina perang dengan Rusia ya, yang sampai sekarang pun belum selesai. Selanjutnya ya sekarang yang baru kita alami sejak awal Maret ya, awal Februari sampai sekarang, yaitu antara Iran, Amerika dan Israel yang memang ada up and down ya eskalasi di sana. Ada kemarin sempat ada gencatan senjata, sempat harga minyak turun lagi, kemudian sekarang ternyata mulai memanas lagi dan sekarang naik lagi. Dan memang dunia kita yang kita geluti di dalam bisnis energi fosil ini, energi fosil khususnya mengenai oil and gas, ini sangat-sangat berpengaruh karena apapun yang namanya oil and gas itu masih mensuplai dominan untuk suplai energi di berbagai negara. Pak, khususnya dengan Indonesia juga yang saat ini sangat tergantung, lebih dari 60% konsumsi kita atau energi kita masih disupport oleh minyak dan gas. Jadi ya memang kita harus hadapi ini dan tentunya kita harus antisipasi terus apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga kami pada para pelaku bisnis oil and gas. Demikian Mas Prasetyo. Baik, itu dia yang perlu diantisipasi, langkah-langkahnya seperti apa. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu nih dampak lanjutan dari perang ini terhadap asumsi makro dari harga minyak mentah yang sudah ditetapkan dalam APBN $70 Amerika Serikat per barrel begitu di tahun 2026 ini. Ibu Friska, lantas bagaimana proyeksinya? Sementara kita tahu Kementerian Ekonomi juga memproyeksikan ICP ini deviasinya ya rata-rata ke $83 Amerika per barrel. Ini apa realistis nggak sih begitu estimasi ini? Silakan. Oke. Saya lihat, kalau misalnya kita lihat dengan jernih ya, harga minyak hari ini itu bukan lagi sekedar harga komoditas menurut saya, tapi itu berubah jadi harga ketegangan politik yang tadi kita lihat gitu ya. Jadi karena itu menurut saya asumsi ICP $70 itu per barrel dalam APBN 26 sekarang sudah tidak lagi nyaman. Mungkin asumsi itu tidak salah ketika disusun, tapi jelas mulai kehilangan relevansi operasional sebab asumsi fiskal itu dibuat dalam situasi global yang relatif mungkin terkendali meskipun pada saat kemarin 2026 terjadi gonjang-ganjing juga gitu. Nah, sebab itu asumsi fiskal itu dibuat untuk global yang sementara itu yang kita hadapi sekarang adalah eskalasi politik yang langsung menyentuh Selat Hormuz. Tadi kita udah dengar juga. Nah, ini kan jalur strategis 20% aliran minyak bumi. Jadi pasar energi hari ini itu bergerak bukan karena supply dan demand, tapi karena risk premium perang gitu. Nah, dari sisi fiskal bahayanya bukan semata pada selisih harga minyak, tapi lebih berbahaya adalah kalau asumsi itu terlalu rendah membuat negara itu salah membaca tekanan subsidi. Seperti misalnya juga kompensasi dan ongkos impor energi gitu ya. Memang sih pemerintah itu sudah menyiapkan sekitar 381,1 triliun itu ya untuk menjaga harga BBM dan listrik di tahun 26. Tapi sampai 30 April kemarin realisasi subsidi dan kompensasi kita sudah mencapai 153,1 triliun dan itu artinya 34,3% dari total anggaran. Artinya tekanan ini sudah terasa sejak awal tahun, apalagi ketika fluktuasi ICP bertemu dengan rupiah yang melemah dan
konsumsi BBM, LPG, serta listrik yang terus naik. Jadi menurut saya pertanyaannya adalah sekarang bukan lagi apakah asumsi itu masih bisa dipertahankan secara administratif, tapi apakah APBN itu masih cukup untuk menyerap defisiasi tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal. Mungkin itu Oke, dari saya. tapi menurut Anda sendiri bagaimana dengan tantangan tadi? Ada depresiasi rupiah, kemudian nanti akan dampaknya terhadap ongkos impor energi nasional juga begitu. Meskipun kita tahu sudah melakukan diversifikasi ke negara lain, tapi kan tetap saja ini akan memberikan dampak terhadap harga minyak globalnya begitu, Bu Friska. Oke, iya, kalau saya melihat itu sangat-sangat fluktuatif dan itu pemerintah harus sangat hati-hati ya. Oke. Begitu eskalasi berlanjut, angka itu bisa sangat cepat berubah dari realistis menjadi optimis gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling penting dari perspektif ini adalah untuk APBN 2027 sebenarnya bukan lagi masalah ICP dan berhenti apakah di angkanya 70, 80, 85, atau 90. Yang jauh lebih penting itu adalah apakah fiskal kita itu cukup tahan menghadapi volatilitas ekstrim gitu. Nah, kalau Oke. APBN itu hanya bertumpu pada satu angka asumsi, setiap shock global itu akan memaksa negara itu bergerak reaktif, bukan strategis. Nah, ini yang menurut saya saat APBN 2027 memakai pendekatan yang mungkin lebih baik, lebih dewasa ya. Dalam artian rentang harga, perlu adanya rentang harga dan skenario based budgeting. Jadi pemerintah dan DPR itu tidak hanya bicara satu angka ICP, tapi juga jujur menyampaikan apa konsekuensinya kalau Oke. minyak itu bertahan di 90, 100, atau 83 misalnya gitu, Iya. atau bahkan lebih. Nah, disitulah letak kredibilitas fiskal. Karena di era geopolitik yang seperti sekarang, yang dibutuhkan itu bukan asumsi yang rapi gitu ya Mas, tapi Oke. fiskal yang siap menghadapi dunia yang tidak rapi seperti itu. Oke, itu Dan ini dia. dihadapi juga oleh negara-negara lain gitu. Yes. Jadi bagaimana sebenarnya mitigasi yang perlu disiapkan. Jadi tidak memang Iya, harus sesuai dengan mungkin rencana ataupun keinginan dari pemerintah sendiri ya, tapi bagaimana kita bisa menyiasatinya begitu dengan dinamika yang terjadi saat ini di global begitu. Dan kita tahu harga minyak mentah kembali melonjak di atas $80 Amerika per barrel. Kemudian apakah ini juga mencapai titik kritis bagi struktur biaya operasional industri hulu migas di Indonesia? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Elan dan juga Ibu Friska, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan data kembali. Kita akan cermati bagaimana dengan pergerakan harga minyak dunia. Begitu ini kaitannya dengan WTI, kemudian juga dengan Brent seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia pergerakannya dari tanggal 13 Juli sampai dengan 17 Juli 2026 sudah menyentuh $88,1 Amerika Serikat per barrel untuk jenis Brent. Sementara untuk WTI juga masih di atas 80 juga di $81,78 Amerika Serikat per barrel. Sementara tadi asumsi dari pemerintah deviasi hanya menyentuh sekitar $83 Amerika Serikat per barrel. Berikutnya, ini dia bagaimana dengan pergerakan dari defisit APBN terhadap PDB yang perlu kita cermati bersama juga trennya dari tahun 2019 kemudian COVID yang terjadi di tahun 2020 lalu. Ini trennya sebenarnya terus membaik ya sampai dengan tahun 2023 menjadi 1,65% terhadap PDB di tahun 2023. Tapi kecenderungannya sampai dengan tahun 2025 ini kita tertekan kembali dalam artian defisitnya semakin membesar menjadi 2,92% di tahun 2025. Target tahun ini bisa lebih baik lagi diharapkan menjadi 2,85% terhadap PDB. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan Biantoro dan juga Ibu Friska Savitri. Ya, dengan informasi yang tadi juga sudah disampaikan Brent, kemudian WTI juga mengalami kenaikan ini Pak Elan. Lantas bagaimana sih dampaknya terkait dengan industri hulu migas di Indonesia? Mungkinkah biaya operasionalnya kah atau biaya importasinya misalnya begitu Pak Elan? Baik, mungkin seperti yang di forum yang sama Market Review yang sebelumnya ya pada waktu awal-awal perang dengan di awal-awal Maret ya. Kami waktu itu di IDX channel ini juga dengan Pak Satya Widya Yuda dari Dewan Energi Nasional. Memang
efek ini sangat sangat mempengaruhi pada dunia industri perminyakan di Indonesia ya. Dan pengaruhnya itu bervariasi ya. Mulai Oke. dari pelaku bisnis investasi hulu ya yang sudah berproduksi sampai kepada pelaku pendukung perminyakan sendiri ya. Jadi kalau sebagai pelaku investasi yang sudah berproduksi, ini malah justru kenaikan harga crude ini menjadikan windfall profit buat mereka. Oke. Namun itu tidak berarti menggembirakan buat kita ya, buat kami sebagai pengusaha migas semata ya. Yang hulu pun merasa dirugikan kalau dari aspek-aspek pendukung karena semua proyek-proyek akan mengalami perubahan dari semua perhitungannya. Oke. Dan kita tahu bahwa proyek-proyek migas tidak bisa dikerjakan dalam waktu 1-2 bulan ya. Tapi dikerjakannya dalam kadang-kadang kalau proyek EPC itu bisa 2-3 tahun baru selesai begitu. Oke. Dan ini semua berpengaruh pada perhitungan-perhitungannya. Dan memang sudah dilakukan yang namanya peninjauan kembali berbagai macam biaya-biaya proyek yang sangat berpengaruh terhadap harga bahan baku ya, karena dengan kenaikannya harga minyak ya, harga crude ini berimbas kepada semuanya, termasuk harga logam, harga import bahan baku dan lain sebagainya, chemical, bahan kimia dan lain sebagainya itu menjadi sangat berubah. Nah, apalagi dengan kurs dolar yang semakin meningkat terhadap rupiah ya, rupiah yang tadinya cuma 15-16 ribu sekarang menjadi 18 ribu. Itu menjadi seperti jatuh tertimpa tangga bagi para anggota kami di Aspermigas yang menjadi kontraktor ya atau pendukung perminyakan. Buat mereka kontrak yang sudah dicatat sebagai sekian angka sebagai nilai kontrak, tentunya biaya-biaya perhitungan mereka menjadi meleset. Nah, disinilah dilakukan berbagai macam termasuk kami dari Aspermigas untuk melakukan negosiasi dengan para pemegang Oke. klien ya di tempat kami agar ada peninjauan ulang terhadap biaya-biaya proyek yang sedang berjalan Oke. atau kita membuat semacam revisi terhadap budget yang sudah disetujui sebelumnya begitu. Ya, Itu terkait yang dengan dilakukan oleh kami dari Aspermigas. ya, Begitu. terkait dengan harga BBM yang memang kemarin sempat mengalami kenaikan yang non subsidi begitu ya Pak Elan. Bagaimana dengan asumsi Ya. harga minyak dunia saat ini begitu? Potensinya masih berpeluang naik kah atau turun? Kalau dari Aspermigas sendiri melihat seperti apa Pak kira-kira Saya pandangannya? kira seperti yang disampaikan oleh Mbak Friska tadi bahwa saat ini dengan kondisi geopolitik yang sangat dinamis, kita tidak bisa akan tebak-tebakan akan jatuh di angka berapa begitu ya. Karena Oke. kemarin sempat turun sampai 70, 72, 74, tapi sekarang udah naik lagi di atas $85. Ini semua sangat bergantung kepada memanas atau tidaknya di Selat Hormuz ya. Ya. Dan juga kita tahu sendiri seperti di Rusia sekarang juga kembali memanas dengan kita tahu Rusia sekarang sudah ada kebijakan mereka akan memikirkan untuk tidak lagi mengekspor produk minyak mereka atau fuel ya. Kalau minyak mentah mereka bisa masuk, tapi beberapa kilang minyak mereka katanya diserbu oleh Ukraina dan sekarang mengalami kerusakan berat sehingga internal Rusia pun membutuhkan kebutuhan BBM buat dalam negerinya sehingga mereka tidak mengekspor. Nah, ini akan berdampak Oke. juga kepada pengaruh terhadap dunia minyak dan gas di seluruh dunia. Karena apapun Rusia adalah supplier juga. Tidak hanya karena Selat Hormuz tapi yang lain pun akan sangat berpengaruh apabila ada gejolak geopolitik yang terjadi di beberapa negara. Baik. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Asumsi harga tidak bisa kita pegang begitu saja. Tapi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bahwa kita mengurangi ketergantungan import sekecil mungkin kalau bisa. Ya, itu sudah Oke. dilakukan oleh pemerintah dengan mencoba beralih dari B40 ke B50, Ya. kemudian ke E10, dari E10 akan dibawa ke E20, kemudian impor LPG akan dikurangi dengan akan menerapkannya menggunakan CNG tabung 3 kilo skala kecil untuk rumah tangga. Saya kira ini adalah usaha-usaha, upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan kita perlu dukung itu. Demikian Oke. Mas Prasetyo. Baik, itu dia ya terkait dengan pergerakan harga minyak mentah dunia terkait dengan harga BBM juga di dalam negeri. Nah, dari Bu Friska Anda melihat bagaimana? Kalau kita bicara mengenai yang Anda sampaikan kredibilitas kaitannya dengan APBN. Nah, ini bagaimana penyesuaian harga BBM ini masih bisa terjadi lagi untuk bisa meredam kemungkinan subsidi BBM yang membengkak kah? Atau ada kebijakan lain yang mungkin bisa dicari dari pos-pos lain misalnya Bu Friska oleh pemerintah atau bagaimana? Oke, kalau kita bertanya apakah perlu BBM itu ada penyesuaian gitu ya. Jadi kalau saya pikir mungkin perlu dinaikkan jawabannya adalah
kita nggak boleh gegabah menaikkan harga untuk semua orang ya, karena kita juga tidak bisa mempertahankan skema lama secara membabi buta gitu. Karena masalah hari ini itu seperti tadi sudah diinfokan juga, bahwa itu bukan semata-mata harga, melainkan siapa yang sebenarnya berhak menikmati subsidi. Jadi menurut saya yang dibutuhkan bukan keberanian itu untuk menaikkan harga secara menyeluruh, tapi keberanian untuk membenahi targeting. Memang pemerintah sudah banyak melakukan perubahan ya, perbaikan lah contohnya ya, dan kita itu patut mendukung. Jadi subsidi yang terlalu umum itu memang terlihat nyaman secara politik, tapi mahal secara fiskal dan seringkali tidak adil secara distribusi. Nah, orang yang misalnya paling mampu tetap ikut menikmati, sementara negara itu kan menanggung beban. Padahal secara teknologi Indonesia itu sebenarnya sudah punya fondasi untuk bergerak lebih cerdas. Misalnya kita bisa melihat skema subsidi tepat atau skema sistem QR My Pertamina itu ya. Artinya kita sudah punya jalan untuk beralih dari pola subsidi barang untuk semua menuju perlindungan yang lebih tepat kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Tapi dari sisi sosial dan politik, menaikkan harga BBM subsidi secara menyeluruh misalnya begitu, itu memang mempunyai risiko yang sangat besar. Efeknya langsung menjalar ke transportasi, harga pangan, biaya hidup, dan ekspektasi inflasi rumah tangga. Jadi menurut saya langkah yang tepat adalah tahan harga bagi kelompok yang memang harus dilindungi, tapi pada saat yang sama perketat kuota, rapikan eligibility, dan tutup semua kebocoran, dan siapkan bantuan tunai yang presisi kalau penyesuaian pada segmen tertentu memang belum bisa dihindari seperti itu. Jadi ini bukan pilihan hitam atau putih bisa dinaikkan atau enggak gitu. Ini soal apakah negara itu cukup berani mengubah pola gitu ya, dari subsidi komoditas menjadi melindungi warga yang tepat. Dan menurut saya itu jauh lebih sehat untuk APBN 2027 seperti itu, Mas Outlook Pras. defisit APBN 2026 yang terbaru kan diperkirakan melebar ini Bu Friska, dari target 2,68 jadi 2,85 ya terhadap PDB atau sekitar 734,3 triliun. Nah, ini apakah yang sudah bisa dikatakan mencerminkan kondisi real saat ini di tengah ketidakpastian global lagi kah, atau bagaimana Anda melihatnya? Oke, sebenarnya ini masuk akal sebagai baseline. Tapi belum cukup untuk menggambarkan kondisi real ketidakpastian ekonomi saat ini. Karena kenapa? Karena angka itu masih berdiri di atas asumsi bahwa tekanan itu bisa dikelola, dan padahal realitas di lapangan menunjukkan tekanan datang dari banyak arah sekaligus. Outlook resmi sudah naik ya. Nah, dari 2,6 jadi 2,86. Tapi pada saat yang sama harga minyak tinggi akibat konflik Iran misalnya gitu ya, subsidi energi membesar, dan OECD juga memperkirakan harga BBM itu tetap ditahan. Lonjakan harga minyak saja bisa menambah defisit kita itu sebesar 0,6% PDB. Itu berarti ruang fiskal kita sebenarnya jauh lebih sempit dari yang terlihat di atas kertas. Nah, dari sisi domestik masalahnya bukan APBN. Ekonomi dalam negeri juga sudah tidak sepenuhnya kuat gitu. Sementara kan World Bank juga memprediksikan pertumbuhan ekonomi kita melambat ke 5% pada 2026 karena tekanan fiskal kita naik misalnya gitu ya. Dan sementara Reuters juga mencatat inflasi di Juni ini naik ke 3,34%. Nah, mendekati batas targetnya BI. Artinya pemerintah menghadapi situasi yang rumit. Belanja subsidi naik, daya beli harus dijaga, rupiah tertekan, tapi ruang ekspansi fiskal justru makin terbatas. Jadi kalau menurut saya 2,8% itu lebih tepat dibaca sebagai angka manajemen risiko, bukan cermin penuh dari seluruh ketekanan yang sedang menumpuk. Karena itu yang paling penting bukan sekedar mengatakan bahwa defisit kita masih di bawah 3%. Yang lebih penting adalah apakah pemerintah punya koreksi kebijakan yang nyata. Artinya di sini ada efisiensi belanja yang benar-benar dijalankan, subsidi yang makin tepat sasaran, dan skenario kontingensi kalau minyak naik lagi atau rupiah melemah seperti tadi yang kita diskusikan sebelumnya gitu. Oh, itu dia beberapa rekomendasi yang sudah disampaikan Bu Friska. Terakhir nih Pak Elan, singkat saja Pak, bagaimana rekomendasi dari Aspar Migas untuk menyikapi kondisi global yang ya tidak menentu begitu Pak Elan, singkat. Ya, saya kira tadi Mbak Friska sangat dalam
membahas aspek fiskal dan juga masalah keekonomian ya dalam negeri ini. Dan apa yang harus kita lakukan adalah sekarang memang kelemahan yang ada di kita adalah terkait masalah distribusi dan penerapan subsidi tadi. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Frispa, bahwa selama ini penerapan subsidi itu masih terjadi salah sasaran ya. Orang yang tidak berhak menerima subsidi tapi dia mengambil dengan memanfaatkan berbagai macam kelemahan aturan yang masih ada, yang sudah ada di saat ini tapi dimanfaatkan oleh segelintir orang gitu. Dan itu yang menjadi kewaspadaan yang harus dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi subsidi ini harus tepat sasaran dan subsidi harus kepada hal-hal yang sifatnya produktif bukan konsumtif ya. Jadi maksudnya produktif itu adalah masyarakat ekonomi lemah untuk menjalankan ekonominya, kemudian truk-truk pengangkut bahan pokok dan lain sebagainya itu boleh menggunakan subsidi, tapi pengusaha-pengusaha yang memang berbisnis di bidang komersial itu saya kira mereka tidak pada tempatnya menerima subsidi dan harus berhitung segalanya dengan angka-angka yang memang sudah mereka harus lakukan karena kenaikan harga BBM yang normal ya. Baik. Gitu. Nah, Oke. ini menjadi PR juga buat pemerintah agar iklim investasi migas itu tetap terjaga supaya sekarang itu sebetulnya dari aspek hulu sekarang sedang semangatnya untuk berinvestasi dan itu tolong didukung dengan melakukan namanya kemudahan-kemudahan dalam berinvestasi, perizinan, kemudian masalah-masalah aspek birokrasi yang panjang tolong diperpendek dan juga membuat para investor nyaman seolah-olah mereka harus mendapat, kita siapkan karpet merah buat mereka untuk melakukan investasi karena apapun peningkatan ya lifting minyak maupun gas itu sangat dibutuhkan secepatnya buat Indonesia agar kita tidak bisa lagi sangat tergantung dari impor dan kita memperkecil gap Baik. impor kita dengan produksi kita sendiri. Itu dia. Demikian Mas. Yang penting adalah memang meningkatkan lifting migas kita, minyak bumi, gas bumi begitu sehingga nanti Betul. benar-benar kita bisa mandiri secara energi dan penting lagi pengawasannya bagaimana subsidinya bisa tepat sasaran sehingga semua masyarakat merasakan manfaatnya ya baik yang mampu maupun tidak mampu. Baik Ibu Friska, Pak Elan terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Elan, Ibu Friska. Terima kasih Mas Pras, Pak Terima Elan. kasih. Sampai Izin jumpa ya. kali. Terima kasih Mbak Friska. Sama-sama. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.